dengan aku di video Learning Journal yang ke-8. Nah teman-teman, film adalah dunia yang penuh kreativitas dan kolaborasi. Ia bukan sekedar tontonan yang menghibur, tapi juga karya, budaya, dan media komunikasi yang mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan bahkan politik masyarakat. Nah dalam setiap film, ada proses panjang dan rumit, dari ide, skenario, manajemen produksi, hingga penyutradaraan. Nah, dan semua proses itu harus saling terhubung agar menghasilkan karya yang bukan hanya indah dilihat tapi juga bermakna. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya dunia visual itu dirakit. Kita akan mengenal tahapan penting dalam produksi film, mulai dari penulisan skenario, storyboard, breakdown script, dan budget, sampai manajemen serta peran penyutradaraan. Bagian pertama yaitu teknik penulisan skenario. Semuanya berawal dari skenario. Nah, skenario adalah fondasi utama sebuah film. Disinilah ide-ide abstrak diubah menjadi cerita visual yang bisa kita rasakan. Struktur yang sering digunakan adalah 3 act struktur, atau 3 babak yang terdiri dari pengenalan, konflik, dan resolusi. Penulisan skenario tidak hanya membuat dialog, tapi juga memikirkan karakter, suasana, dan alur cerita. Prinsip penting yang selalu dipegang adalah show, don't tell, atau tunjukkan, bukan hanya ceritakan. Artinya, emosi dan pesan sebaiknya ditampilkan lewat tindakan, bukan sekedar kata-kata. Penulis juga harus realistis, misalnya mempertimbangkan lokasi, jumlah pemain, durasi, dan kebutuhan teknis. Jadi, sebuah skenario yang baik bukan hanya bagus dibaca tetapi juga bisa diproduksi. Nah, bagian kedua yaitu storyboard. Setelah skenario selesai, masuk ke tahap storyboard. Storyboard bisa dibilang komik versi film, yaitu kumpulan sketsa beruntun yang menggambarkan alur cerita, sudut kamera, hingga pergerakan karakter. Storyboard dibantu seluruh tim memahami visi sutradara. Dengan storyboard, proses syuting jadi lebih efisien karena semua sudah punya panduan visual. Setiap frame menggambarkan satu adegan lengkap dengan deskripsi singkat, mulai dari jenis shoot, pergerakan kamera, hingga durasi perkiraan. Ada long shoot, medium shoot, close up, dan masih banyak lagi. Nah, semuanya dirancang agar cerita terlihat hidup. Sekarang, storyboard tidak selalu digambar manual. Banyak yang sudah pakai software digital seperti Storyboard Pro atau Photoshop. Jadi, proses revisi dan kolaborasi bisa lebih cepat. Nah, bagian ketiga yaitu breakdown script dan breakdown budget. Langkah berikutnya adalah breakdown script. Tahap ini mirip seperti membedah naskah menjadi elemen-elemen teknis, seperti siapa pemainnya, di mana lokasinya, butuh properti apa, kostum, make up, sampai pencahayaan. Dengan breakdown script, tim produksi bisa tahu secara rinci apa yang harus disiapkan sebelum syuting dimulai. Ini juga jadi dasar untuk membuat jadwal dan anggaran produksi. Nah, kalau bicara soal anggaran, muncul istilah breakdown budget. Nah, di sini semua kebutuhan produksi diuraikan dalam bentuk biaya, mulai dari honor pemain dan kru, sewa lokasi, alat, transportasi, konsumsi, hingga pasca produksi. Perencanaan budget yang baik itu sangat penting karena film melibatkan banyak orang dan biaya besar. Salah sedikit bisa menyebabkan produksi berhenti di tengah jalan. Nah, jadi breakdown budget membantu menjaga agar dana digunakan secara seefisien mungkin tanpa mengurangi kualitas film. Bagian yang keempat yaitu manajemen produksi. Nah, sekarang kita masuk ke inti pengelolaan film. Manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini cara mengatur semua sumber daya dari manusia, waktu, alat, lokasi, dan uang supaya semuanya berjalan lancar. Dalam dunia perfilman, proses ini dibagi menjadi 5 tahap utama. Ada pembangunan, praproduksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi. Pada tahap pembangunan, ide cerita dimulai
dikembangkan menjadi sinopsis, lalu treatment, dan akhirnya naskah lengkap. Tahap ini menentukan arah dan pesan dari film yang akan dibuat. Berikutnya praproduksi. Tahap ini sangat penting karena semua perencanaan dilakukan di sini, dari mulai casting, pemilihan lokasi, pembuatan jadwal, hingga persiapan alat dan kru. Kalau praproduksinya rapi, proses syuting nanti akan jauh lebih efisien. Lalu kita masuk ke tahap produksi, yaitu momen ketika semua ide diwujudkan. Dari kru, sutradara, dan pemain bekerja di lapangan untuk merekam setiap adegan. Setelah itu, ada pasca produksi, yaitu proses editing, penambahan musik, efek suara, hingga color grading agar hasilnya sesuai visi sutradara. Dan terakhir ada distribusi, yaitu saat film siap ditayangkan ke publik, baik di bioskop, festival, maupun platform digital. Bagian kelima yaitu departemen produksi dan penyutradaraan. Nah, film itu bukan pekerjaan satu orang, ada banyak departemen yang terlibat dan semuanya penting, mulai dari produser, ia yang memimpin dan mengatur anggaran. Terus juga ada sutradara yang mengarahkan pemain dan menentukan gaya visual. Lalu ada penulis naskah, kameramen, penata artistik, penata cahaya, editor, hingga make up artist dan desainer kostum. Semuanya bekerja sama untuk menciptakan satu tujuan, yaitu menyampaikan cerita dengan cara yang paling kuat secara visual dan emosional. Salah satu yang paling sentral adalah departemen penyutradaraan. Sutradara bertugas untuk menerjemahkan naskah menjadi gambar yang hidup. Ia memutuskan bagaimana emosi ditampilkan, bagaimana aktor bergerak, dan bagaimana kamera menangkap momen. Nah, dalam pekerjaannya, sutradara dibantu oleh asisten sutradara, script supervisor, dan tim yang menjaga kontinuitas agar setiap adegan konsisten. Oke, segitu saja learning journal yang saya sampaikan pada minggu kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tonton terus videonya ya. Bye-bye.